Baik, salam sehat. Kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya niat seseorang itu supaya lebih belajar. Maka saat ini kita tenaga pengajar, mari kita memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik supaya pembelajaran kita lebih disenangi oleh siswa. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu karya inovasi bagaimana mengajarkan besaran dan satuan tentang konversi suhu dari pembelajaran IPA kelas 7. Nah, di sini kita akan mengetahui kalau mengkonversi skala suhu itu ada termometer, Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius, Kelvin. Oke. Nah, di sini bagaimana mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Reaumur, dari Celsius ke Kelvin dengan cara Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan membuat simulasi. Jadi diharapkan untuk memberikan pembelajaran itu kita memberikan simulasi kepada anak-anak supaya lebih termotivasi anak-anak dan lebih tergugah hatinya untuk belajar. Oke. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita buka Microsoft Excel. Di sini Microsoft Excel yang digunakan adalah Windows 2010. Nah, di dalam Microsoft Excel ini kita dipandu nanti supaya kita lebih bisa berkreatif. Oke. Nah, ini sudah terbuka jendelanya atau laman kerja. Nah, di sini kita katakanlah dulu kita mau mengubah konversi satuan skala untuk Celsius. Nah, di sini kita katakan Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke. Nah, secara matematisnya ini adalah menggunakan rumus, maka diharapkan kita itu memahami rumusnya tersebut. Lalu dari Celsius ke Fahrenheit ini menggunakan rumus 9/5 dikali Celsius. Nah, di Celsius ini nanti kita katakan angkanya nanti berapa. Lalu di sini ditambah 32. Nah, di sini kita katakan ini 0. Oke. Nah, di Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celsius. Lalu kita enter. Di Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Nih. Nah, Bapak dan Ibu peserta didik, nah di sini kita upayakan bahwa yang kita buat ini polanya atau rumusnya sudah benar. Oke. Nah, maka selanjutnya kita akan membuat ini dalam simulasi. Simulasi yang dimaksud adalah pertama kita klik dulu di sini di Celsius. Lalu pada Celsius ini kita akan menggunakan apa yang dimaksud dalam developer kita ini di sini ya. Di insert. Nah, kalau belum ada developer pada Microsoft Excel-nya, coba diinstal, dimasukkan ya. Lalu kita ambil ini. Oke. Nah, artinya gunanya ini adalah untuk menambah atau mengubah angka yang ada pada si Celsius. Nanti berubah sendiri Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini. Nah, di sini kita buat. Nah, oke. Nah, di sini kita klik kanan
supaya nanti bisa kita ubah pembelajaran ini ada format kontrol, lalu minimum 0, ya ini minimum 0, lalu maksimum dia 100 di Celcius, kita katakanlah 100 ya. Nah, di sini kita klik di sini 0. Nah, ini kita klik 0, berarti kita nanti bisa mengubah dari 0 sampai 100. Oke. Nah, di sini coba kita tes. Ini 11 ya. Nah, ini langsung berubah kan? Ini berubah. Kalau 12 di Celcius berarti Fahrenheit 53,6, di Reaumur 9,6, Kelvin 285. Nah, kalau kita buat 13, langsung nampak dia hasilnya ya. Nah, ini jadi bisa kita perhatikan. Oke, ini 20. Kalau 10, nah, kita buat ini boleh 10. Oke. Nah, atau langsung pun kita tulis di sini boleh. Nah, 80. Nah, ini langsung berubah ya. Oke, ini 100. Nah, ini 100 mendidih untuk air, Fahrenheit mendidih untuk air 212, Reaumur 80, Kelvin 273. Nah, hal ini harus kita buat lagi supaya nampak perbandingan atau perbedaan. Maka kita gunakan diagram batang untuk keempat-empatnya. Nah, ini Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, caranya kita blok di sini, kita blok angkanya, lalu kita insert. Sini insert, lalu kita pilih diagramnya. Nah, ini kita pilih di sini. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, hal ini masih bisa kita desain supaya lebih menarik atau berupa permainan. Nah, contohnya kalau ini kita ubah-ubah. Nah, ini berubah kan? Nah, ini berubah di sini. Nah, supaya lebih menarik, mari kita ubah ini satu-satu. Kita buat ini warnanya umpamanya merah. Nah, berarti si Celcius warna merah. Nah, lalu yang ini kita buat warna kuning. Oke. Lalu yang ini kita buat warna hijau ya. Oke, ini. Nah, lalu supaya lebih nampak nanti hasilnya, yang angka ini berada pada di diagram kita ya, di samping ini, maka kita cari di sini yang ada angkanya. Nah, ini ada angkanya ya. Nah, atau yang angka bagaimana boleh. Nah, yang ini boleh. Nah, sekarang kita ubah lagi. Nah, ini kita buat tadi warna merah. Oke, yang ini kita buat warna kuning. Lalu yang ini kita buat warna hijau tadi ya, hijau. Oke. Nah, lalu angkanya ini supaya lebih jelas bisa kita buat warna hitam. Warna hitam saja. Oke, ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada pembelajaran kita ini. Kita naikkan dulu atau kita klik di sini. Nah, ini berubah dia ya. Ini berubah. Oke. Nah, jadi kita lihat 60, 140, 48, 333. Nah, di sini juga. Nah, jadi bisa kita bandingkan bagaimana skala si Celcius ini. Nah, berarti di sini kita buat warna merah supaya nampak dia sejalan. Lalu Fahrenheit warna kuning, lalu Reaumur warna hijau, Kelvin warna biru. Oke. Nah, jadi yang kita gunakan hanya menekan di sini. Nah, jadi seumpamanya soal kita adalah
Kalau 70 Celsius, berapakah Reaumur, berapa Kelvin, berapa Fahrenheit? Nah, kita tinggal bisa tekan di sana. Nah, di sini udah muncul, ya. Nah, ini pembelajaran ini bisa digunakan, atau aplikasi ini bisa digunakan pada pembelajaran perhitungan yang menggunakan rumus. Jadi bisa kita lihat langsung skalanya, ya. Nah, hal ini lebih menarik bagi siswa karena seperti membuat permainan. Nah, mereka pasti mengetahui berarti asal di sini angka genap atau berbentuk 0 semuanya bilangan bulat. Oke, coba kita lihat. Ini 80. Nah, semuanya bilangan bulat. Kalau umpamanya 30, nah, semua bilangan bulat. Nah, sekarang kalau di luar 0 berarti ada angka 5 juga bilangan bulat apa enggak nih? 35. Nah, jadi yang menghasilkan dia bilangan bulat adalah pada Celsius berbentuk 0 dan berbuntut 5. Jadi gampang, kalau ada soal udah gampang langsung melihat yang berapa buntut si Celsius, karena di sini langsung bisa kita lihat, ya. Nah, kalau dia 6, dia semuanya yang ini berkoma atau desimal, ya. Nah, jadi seperti ini cara kita untuk membuat permainan ataupun inovasi supaya si anak tertarik mempelajari materi yang kita ajarkan. Untuk gerak lurus atau gerak berubah beraturan itu semuanya bisa karena memang menggunakan rumus. Jadi kalau Microsoft Excel itu bukan hanya olah data, ya, tapi bisa mengolah seluruhnya menggunakan rumus atau formula secara matematis. Oke, sampai sekian. Terima kasih.